menjadi seorang ibu harus ngomong terus. Kalau untuk ibu-ibu yang masih belum bisa ngomong, harus belajar ngomong. Nah, biasanya banyak orang tua yang ngomong gini, saya nggak bisa ngomong, Bu Minggu. Loh, kalau kamu nggak bisa ngomong, kita nggak bisa ngomong. Kita bisa ngomong, tetapi kalau kita nggak punya, kita bukan orang yang talkative. Nah, bagaimana dengan anak kita yang nggak bisa ngomong, kita paksa untuk ngomong. Nah, kalau kita sendiri saya juga hanya kita diminta untuk sacrifice yang seperti itu aja kita merasa susah, ya kita janganlah kita menuntut anak kita yang memang mempunyai kesulitan untuk bisa bicara. Jadi kalau saya dengan anak saya akan ngomong terus dan jangan merendahkan level anak. Seperti ini, kita hanya mengajarkan kata-kata yang simpel-simpel aja. Kalau yang sulit-sulit itu anakku nggak mungkin bisa lah. Saya katakan, ada contoh dengan anak saya. Kita melewati Galaxy Mall. Galaxy Mall sedang ada perbaikan di depannya. Jadi kita bisa melihat pada waktu kita melintasi itu. Terus saya berpikir juga, saya pengen mengenalkan kata renovasi. Renovasi itu adalah kata yang mungkin kalau kita ajarkan ke anak-anak itu kok yang gila kita ya. Anak gitu kok diajari kata renovasi. Nah, itu yang mau saya anukan. Tidak ada batasan kita memperkenalkan kata apapun. Kita tidak tahu anak kita itu bisa menangkap semana. Nah, seperti ini. Pada waktu saya ngomong Galaxy Mall sedang renovasi. Saya kalau ngomong renovasinya itu memang ada penekanan dan ngomongnya renovasi. Supaya anak itu bisa menangkap lebih jelas. Saya cuma ngomong satu kali. Setelah itu dia repeat ya, mengulang kembali renovasi. Dan setelah itu kata-kata itu menjadi kosakatanya dia. Dia bisa ngomong di mana-mana yang sedang perbaikan renovasi. Bayangin, hanya dengan satu kata itu, satu waktu, lewat Galaxy Mall renovasi, saya bisa mengenalkan kata renovasi itu dan dia masuk ke anak-anak ini tanpa harus pembelajaran berulang-ulang. Jadi kita jangan terus-menerus berpikir ada batasan. Buanglah batasan itu. Kita bisa ngomong apa saja, topik apa saja, asal dengan cara yang bisa diterima anak. Jadi jangan mengatakan dengan kata-kata yang panjang lebar, kata-kata yang simple, poinnya mengena. Nah itu Anda harus terus bicara. Tetapi maksud saya jangan terus bicara seperti nggak bisa stop. Kadang-kadang kita kan harus bertanya ke dia. Jadi kayak seperti orang kita berkomunikasi. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang terus berbicara tanpa memberikan kesempatan lawan bicaranya untuk bicara, nah itu juga tidak menyenangkan. Maksud saya di sini adalah ibu harus berbicara segala hal. Ya, setelah mungkin kita memberitahu, kita tanya, oh ya renovasi ya, tadi Galaxy Mall sedang apa ya? Renovasi. Oh iya, pinter kamu sudah bisa ngomong renovasi. Hal-hal yang seperti itu yang mungkin perlu dibangun. Dan akhirnya itu kita mau enjoy dengan relasi itu dan gampang untuk bisa masuk ke anak dengan topik apapun. Saya belum ngomong mengenai cara-cara saya punya problem ini, tapi Anda akan fail kalau Anda tidak punya semua yang saya bicarakan tadi dari depan ini. Karena hal ini sepertinya memang bukan caranya, tetapi kalau Anda sudah kuasain ini, paling sedikit Anda 50% loh sudah menang. Jadi make sure yang kedua cuman cara yang tepat untuk
memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Mana itu ini? Ini loh, sorry. Nah, ini adalah relasi yang harus Anda paling sedikit ada di dalam relasi Anda dengan anak kita. Apresiasi, menepati janji. Nah, ini sangat penting menepati janji. Kalau Anda pengen dipercayai sama anak, atau Anda mau mendapatkan kemudahan, ya seperti kita lah dengan orang lain. Kalau kita nggak pernah menepati janji, akhirnya teman-teman kita juga nggak akan percaya sama omonganmu. Itulah, walaupun tidak dengan anak kita. Kita kalau untuk anak-anak yang masih kecil, yang masih punya kemampuan berbahasanya yang masih terbatas, menepati janji adalah sangat penting. Karena dia nggak bisa bertanya, kenapa mama kan mama sudah janji, kenapa mama nggak menepati janjinya? Kan dia nggak bisa ngomong gitu. Tapi akhirnya dia tidak akan percaya lagi dengan kita. Apapun yang dibicarakan kita itu ya kalau kita nanti mau memberikan reward, kita kan butuh reward pada waktu kita ngomong kadang-kadang. Dia udah nggak percaya. Nanti kamu akan mama belikan es krim. Atau kita pergi ke taman kalau kita sudah selesai. Dia ngomong percuma lah, itu mah cuma janji, walaupun dia ngomong belum bisa bicara, tapi dianya, itu cuma janji, lebih baik nggak usah dikerjakan. Apapun yang dikatakan oleh orang tua, jangan dikerjakan. Nah, itu sangat penting. Jangan mudah membuat janji, tapi kalau sudah membuat janji, tepatilah, walaupun kita capek. Gitu ya. Putting yourself in their shoes. Anak-anak ini kadang-kadang kasihan. Ibu tahu dia mempunyai sensori yang tidak sama dengan kita. Kalau ibu tahu apa yang dirasakan mereka, mungkin mereka pun juga nggak pengen merasakan yang seperti ini. Nah, kalau anak ini mungkin Kak Ibu lihat bisa dari bagaimana behavior mereka sehari-hari. Dia kadang-kadang bisa nangis, teriak-teriak tanpa sebab, yang kita tidak tahu dia akan mau apa. Kalau dia bisa menangisnya sampai seperti itu, mestinya itu sesuatu hal yang sangat melukai perasaannya, atau membuat dia kecewa. Kalau dia nggak sampai seperti itu, anak itu nggak akan sampai marah seperti itu, nggak sampai menangis seperti itu. Maka dari itu, Ibu mungkin harus sering-sering melihat membaca buku, apa yang dirasakan sebenarnya oleh anak-anak ini dalam kesehariannya. Nah, itu kita harus bisa merasakan juga merasakan dan mengerti apa yang dirasakan oleh mereka. Dan berikanlah compassion, kasih sayang dan cinta. Karena itu kalau kasih sayang dan cinta itu kan memang pastilah dari anak-anak seorang ibu itu, apalagi seorang ibu akan memberikan itu tanpa diminta. Tapi kalau cuma compassion and love aja, tapi nggak ada yang appreciation, cuman ngomongnya cinta, sukanya peluk-peluk gitu aja, ngasihin makanan apapun yang dia mau, itu kadang-kadang bukan cinta. Kita harus belajar mencintai dengan lebih bertanggung jawab. Bukan hanya karena cinta terus kita melakukan semua itu. Lebih bagus melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan dengan dasar cinta. Jadi seperti menepati janji. Kalau kamu ngomong cinta tapi dia nggak pernah menepati janji, siapa yang akan percaya itu cinta? Berikutnya, kalau kita mau mengajarkan sesuatu ke anak kita, itu kadang-kadang kalau mamanya masih tetap sulit
walaupun hal itu sudah kita ajarkan berkali-kali, mungkin kita perlu berpikir, proses itu terlalu panjang atau terlalu sulit buat anak. Jadi kita harus memotong proses itu menjadi proses yang lebih kecil-kecil lagi. Jadi seperti gini, kita ajarkan dia makan. Nah, makan itu prosesnya kan banyak toh. Mengunyah, yang tidak bisanya itu dia mengambil sendok, masukkan ke dalam mulut. Ada juga proses mengambil makanan dari sendok dengan bibirnya, terus prosesnya mengunyahnya, setelah itu menelannya. Nah, kalau mamanya dari sisi satu makan ini aja, sebenarnya mana yang dia nggak bisa? Kalau memang dia tidak bisa dari awal sampai akhir, lakukanlah yang dari awal, yang dari yang menurut ibu bisa ibu lakukan proses yang di depan itu dulu mungkin. Jadi mungkin saya pengen anak saya cuma bisa mengambil sendok, diisi makanan di sendoknya dengan garpu, habis itu mengangkat sendoknya itu ke arah mulut. Kalau itu sudah bisa, ya udah, berarti ibu sudah satu step awal itu dia sudah bisa. Setelah itu, kalau itu sudah bisa, kita akan merasakan sense of success. Kalau kita sudah merasakan sense of success, kita akan memberikan kita motivasi untuk bisa melakukan lebih lanjut lagi. Seperti sudah bisa menaruh sendok di dalam mulutnya, apakah dia bisa mengambil makanan dengan bibir atasnya? Makanan yang ada di sendok. Nah, kalau itu tidak ada, lakukan itu dulu, latihan itu dulu. Sebelum kita ke yang selanjutnya. Itu yang maksud saya, kalau prosesnya terlalu panjang, akhirnya itu breakdown menjadi smaller step, dan kita konsentrasi terhadap yang smaller step itu aja. Yang lainnya jangan dilatih dulu, karena nanti kalau melatihnya terlalu complicated, anak juga nggak akan bisa-bisa. Kita depresi, kita stres, anak juga stres. Oh, nggak bisa-bisa ya. Terus, kalau kita juga masih gagal untuk mengajar anak kita, coba pikir gini, jangan melakukan hal-hal yang kita tahu bahwa itu akan responnya gagal terus-menerus. Kalau sudah tahu, kalau dikasih gini dia nggak bisa, cari cara yang lain. Kalau saya lebih baik saya mencari cara yang lain yang saya tidak tahu apakah kemungkinannya berhasil atau tidak, daripada saya mencari cara yang pasti saya tahu nggak berhasil. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh stuck dengan satu cara dan mencoba cara itu berkali-kali, beratus kali, walaupun itu kita tahu dia masih nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa lagi, juga saya ngomong bisa smaller steps. Nah, kalau nggak bisa lagi, mungkin ibu bisa lihat apakah umpamanya seperti anak kita suruh belajar menggunakan sumpit. Mau pakai sendok aja lu nggak bisa. Dia menggerakkan jarinya, kelima jarinya itu selalu bersamaan. Nggak bisa menggerakkan satu yang lain sendiri-sendiri. Jadi 5 jari itu harus bergerak bersama-sama, dia baru bisa seperti itu. Nah, kita harus cari sources-nya. Apa yang menyebabkan kita gagal? Salah satunya ya inilah. Break down the process dan cari cara lain. Terus, nah, children learn by playing. Saya sarankan dengan ini. Jadi kalau mau mengajar anak kita itu, kalau di rumah nggak usah serius-serius ya. Seperti kita
ada banyak orang tua yang pengen menjiplak caranya terapis ngajar anak di rumah. Nah, saya ngomong, loh, kalau jangan menjiplak terapis dan menyuruh anak kita duduk lagi di rumah, duduk di kursi, di atas meja pada waktu di rumah. Karena kita bukan terapis. Jadi kalau kita sama anak kita harus playful, kita harus enjoy. Jangan bingung dengan kenapa ya tidak tercapai. Nah, akhirnya itu yang kalau mamanya kita lebih konsentrasi kepada bagaimana kita bisa membuat anak ini bisa, dengan kita akhirnya frustasi dan marah-marah ke anak, akhirnya nggak terjadi. Kalau nggak berhasil, dianalisa.